Adapun sesungguhnya pertolongan kita ialah datang dari Allah Bapa Pencipta Khalik langit dan bumi, Allah yang setia yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus melalui dan di dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus. Amin.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Tuhan Yesus Kristus yang dikandung dari kepada Rasul, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan aman, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Masih tetap berdiri, kita akan menyambut kebenaran firman Tuhan. Kita naikkan pujian seperti rusa pribadi yang lain. Sayang haus, rindu aliran sungaimu, hatiku berharap. Hatiku tak tahan menunggu. Satu dalam doa. Sungguh begitu indah hidup di dalam Tuhan. Sekalipun kami tahu juga banyak tantangan, kesulitan, tetapi melalui tantangan dan kesulitan yang diperhadapkan kepada kami akan membentuk kami, memproses kami untuk kami hidup sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan di tengah-tengah dunia yang semakin hari semakin jahat, semakin hari semakin rusak, semakin hari semakin hidup jauh dari Tuhan. Pada kesempatan ini kami bersyukur bersama di minggu pertama di bulan Desember 2020, di penghujung tahun, di tengah-tengah situasi yang tidak mudah dengan adanya pandemi COVID-19 memukul berbagai elemen masyarakat dan kegiatan-kegiatan kami, rencana-rencana kami, tidak hanya pribadi
tetapi juga masyarakat, bahkan negara, bahkan bangsa-bangsa di setiap negara. Kami percaya dalam kasih karunia Tuhan, kami umat manusia di dunia ini akan dimampukan untuk melewatinya. Di kesempatan ini ya Tuhan, di tengah-tengah ibadah ini kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Tolonglah setiap kami supaya kami memahami firman Tuhan, hidup di dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Salam. Ya, mari sidang jemaat kita membaca firman Tuhan yang diambil dari Matius pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-25. Tadi kita di dalam pengantar ibadah telah membaca mengenai nubuatan kehadiran juru selamat melalui seorang perempuan muda, melalui Maria, ya, yang digenapi di dalam Injil Matius, bagaimana Maria akhirnya mengandung dan melahirkan Yesus Kristus. Matius pasal yang pertama ayat 18 sampai ayat yang ke-25. Saya mengajak kepada kita untuk membaca atau melihat ayat ini. Kita membaca dengan bergantian. Saya membaca ayat 18, sidang jemaat ayat 19, demikian seterusnya. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, dia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak padanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Tapi tidak tersentuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Amin. Yang berbahagia Bapak Ibu sidang jemaat dan saya, yang tidak hanya membaca merenungkan firman, tetapi juga melakukan dalam kehidupan kita. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan membahas, karena ini bulan Desember, ya, kita membahas tokoh sekitar Natal. Jadi sepanjang bulan Desember ini, bahkan mungkin nanti memasuki bulan Januari, kita akan membahas tokoh-tokoh di sekitar Natal. Ya, salah satu yang kita bahas dan yang pertama kita bahas yaitu tentang Yusuf. Nama Yusuf banyak, ya. Ada Yusuf anak dari Yakub di Perjanjian Lama. Ada Yusuf dari Arimatea. Tapi ada Yusuf yang kita bahas ini, yaitu Yusuf yang menjadi ayah, yang menjadi suami dari Maria, ayah dari Tuhan Yesus secara kemanusiaan, dan suami dari Maria.
Nah, seperti apa tokoh Yusuf ini yang juga bisa menjadi perhatian kita, untuk menginspirasi kita, untuk menjadi bahan pembelajaran dalam kehidupan kita, sidang jemaat. Yang pertama kita melihat dari bacaan tadi, khusus ayat 18 sampai ayat 20, Yusuf diperhadapkan dengan kenyataan hidup yang tidak sesuai dengan harapannya. Saya ulang, Yusuf diperhadapkan dengan kenyataan hidup yang tidak sesuai dengan harapannya. Hal-hal yang tidak diharapkan itu terjadi, itu dialami, dan sifatnya mendadak, di luar mimpi, di luar keinginan, tidak pernah terbayangkan sebelumnya, tidak bisa diprediksi. Itu yang dialami oleh Yusuf, kenyataan hidup Yusuf. Apa itu? Calon istri, ya, pacar, orang yang nanti akan menjalani kehidupan bersama-sama sebagai pasangan hidup. Tahu-tahu hamil. Bapak Ibu sidang jemaat, coba pikirkan baik-baik ini. Kalau di era seperti sekarang ini mereka pacarannya baik-baik, yang lain rusak, dia baik. Tapi zamannya Yusuf juga harus baik-baik, tapi ada juga yang rusak. Dalam bayangan Yusuf, ternyata calon pasangannya ini, calon istrinya ini bukanlah perempuan yang baik-baik. Kenapa? Rupanya di belakang Yusuf dia bermain curang. Kira-kira seperti itu pemikiran Yusuf. Apakah Yusuf diberitahu oleh Maria bahwa dia sedang hamil? Apakah Yusuf diberitahu oleh orang-orang sekitarnya bahwa pacarnya, calon pasangan hidupnya itu sudah hamil? Atau Yusuf memang memperhatikan, kok ini lama-lama perut Maria semakin membesar. Ya biasanya kan kalau orang hamil ada yang mual-mual ya. Betul ya, ibu-ibu yang pernah hamil, ada yang mual. Kemudian ada yang, apalagi hamil muda, ada yang kepingin sesuatu gitu yang ngidam. Apakah Yusuf melihat tanda-tanda yang aneh dan akhirnya dia mengambil kesimpulan, wah Maria ini ternyata wanita yang tidak baik? Saya ulang sekali lagi, apakah dia diceritakan oleh Maria sendiri bahwa dia hamil supaya Yusuf siap menerima kenyataan? Apakah diberitahu oleh orang-orang sekitarnya atau atas pengamatannya dan kesimpulannya sendiri? Makanya dicatat di situ, dia secara diam-diam mau menceraikan Maria, mau memisahkan Maria dalam kehidupannya. Tidak mudah menerima kenyataan hidup yang seperti ini. Tiba-tiba mengetahui Maria sedang hamil. Dalam kehidupan ini juga sidang jemaat,
Kita seringkali diperhadapkan dengan situasi sulit. Sesuatu di luar pertimbangan pemikiran kita, prediksi kita terjadi dalam hidup ini. Dan banyak orang tidak siap. Berbeda dengan Maria. Kalau Maria memang dia langsung didatangin oleh malaikat. Kalau Yusuf tidak, tiba-tiba dia mengetahui atau mendapat berita Maria hamil. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi dalam kehidupan ini banyak hal yang terjadi, banyak hal yang kita tidak inginkan. Sebelum kita melihat rencana Tuhan terjadi dalam hidup kita, membuat kita panik, membuat kita takut, membuat kita tidak bisa menerima kenyataan, membuat emosi kita diaduk-aduk sidang jemaat, membuat kenyataan hidup, maksudnya hidup kita menjadi tidak nyaman. Bekerja, posisi baik, penghasilan, fasilitas ada, tiba-tiba harus berhenti. Di luar kenyataan, maksudnya di luar dari apa yang kita inginkan. Dan semuanya baik-baik saja, pekerjaan lancar, penghasilan ada, tiba-tiba harus mengalami situasi yang tidak nyaman. Banyak contoh di sekitar kita bahwa kenyataan hidup diperhadapkan kepada kita. Lalu bagaimana kita menyikapinya sidang jemaat? Tidak mudah. Yusuf mau menyelesaikan dengan caranya sendiri. Saya ulang sekali lagi ya. Mau dia tinggalkan secara diam. Wajar. Mungkin juga Bapak Ibu pada saat diperhadapkan dengan situasi-situasi seperti ini, panik. Dari sehat tiba-tiba menjadi sakit. Dari banyak duit tiba-tiba menjadi orang yang berkekurangan. Sidang jemaat, kita harus selalu mempersiapkan diri kita. Amin. Kita harus mempersiapkan diri kita, mental kita, kerohanian kita pada saat sesuatu terjadi atas diri kita, atas keluarga kita. Siap tidak siap, kita harus siap. Amin. Supaya kita tidak menjadi orang yang kecewa, menjadi orang yang tawar hati, menjadi orang yang menyalahkan Tuhan, menjadi orang yang stres. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, selama kita hidup, banyak hal yang terjadi tidak bisa kita prediksi sebelumnya. Kalau itu terjadi akhirnya atas diri kita, hari-hari belakangan ini, saya percaya kalau kita hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, ada maksud Tuhan dalam hidup kita. Amin. Ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan. Kita harus melihat ke depan seperti apa Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah situasi yang tidak mudah, keadaan yang tidak mudah, sidang jemaat. Jalani. Terima. Mau tidak mau. Siapa tahu melalui kenyataan-kenyataan yang terjadi tidak sesuai dengan harapan kita dalam hidup ini.
untuk membuat kita lebih berharga, lebih bernilai. Saya baru tahu sidang jemaat, pohon cendana itu untuk memiliki kualitas bagus, ya, dia hidup, dia bertumbuh di tanah yang keras itu. Di tanah yang keras, di hutan-hutan yang ada di NTT sana. Justru kalau semua dipermulus, dirawat gitu ya, ditanam, dipupuk, diperhatikan, itu tumbuhnya lambat dan gak berisi, gak bagus. Tapi pohon cendana yang tumbuh sendiri di tanah yang keras, dia tumbuh dengan pelan, tetapi menjadi pohon cendana yang berkualitas tinggi, menebarkan aroma bau yang baik, yang wangi. Dan itu kalau ditebang, yang tumbuh di hutan itu, orang belinya pakai kiloan rupanya, bukan gelondongan. Saya pikir dulu belinya itu orang beli satu satu pohon ya, enggak, rupanya pakai kilo. Terutama para pengukir itu yang membuat rosario itu, beli kayu cendana kiloan itu. Jadi sidang jemaat, kalau saat ini sidang jemaat dan saya diperhadapkan dengan kehidupan yang keras, kehidupan yang tidak kita harapkan tetapi mau tidak mau diperhadapkan kepada kita, dan itu kenyataan hidup kita. Kita lihatlah, ada rencana Tuhan di sana. Amin. Yang kedua, Yusuf menemukan jalan keluar dalam menghadapi kenyataan hidup itu. Ayat 20 hingga ayat 23. Dalam keadaan suasana hati yang tidak nyaman, kejiwaan yang tidak nyaman karena pasangan hidup diketahui sedang hamil, sidang jemaat, dia mau ceraikan diam-diam, kata Alkitab. Itu menunjukkan bahwa Yusuf tidak mau menerima Maria lagi. Dia mau coba tutup buku dengan caranya, sidang jemaat. Tetapi kalau memang itu rencana Tuhan, kehendak Tuhan yang dihadapi oleh Yusuf ini, di tengah-tengah pertanyaannya, pergumulannya, Tuhan singkapkan lewat mimpi bahwa Yusuf harus menerima itu. Sekalipun bagi Yusuf awalnya ini adalah kenyataan hidup yang sangat kontras, tapi rupanya rencana Tuhan ada di dalamnya. Kehendak Tuhan ada di dalamnya. Yang ditolak, yang tidak diterima tadinya, akhirnya Yusuf terima. Sekali lagi, Bapak Ibu sidang jemaat, kalau kenyataan hidup itu pahit, kenyataan hidup itu tidak sesuai dengan harapan kita, kenyataan hidup itu menyakitkan kita, kalau memang Tuhan hadir di sana, Tuhan akan mengurainya untuk kita. Amin. Tuhan akan membukakan jalan untuk kita. Yang penting kita setia kepada Tuhan. Kita menaruh iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Yakin, percaya, Tuhan pasti buka jalan. Amin. Ku tahu Tuhan pasti buka
jalan. Ayo kita sama-sama nyanyikan ya. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan, asal ku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Bertahan sidang jemaat. Bertahan di tengah-tengah situasi yang sulit. Bertahan di tengah-tengah situasi yang tidak nyaman. Bertahan di tengah-tengah situasi yang membuat kita mau tidak mau harus memutar otak dan perasaan kita. Tetapi percayalah kalau Tuhan menghendaki, kalau itu sesuai dengan rencana Tuhan, demi untuk kebaikan kita, demi untuk pemulihan kerohanian kita, demi untuk kemuliaan Tuhan, demi untuk orang banyak, sama seperti Yusuf, kita pun akan menemukan jalan. Amin. Coba Bapak Ibu ingat, coba Bapak Ibu perhatikan dengan baik situasi kondisi Bapak Ibu sendiri, situasi kondisi jemaat sendiri yang saat ini diperhadapkan dengan kita. Kita tidak sendirian, ada Tuhan di sana. Amin. Ada Tuhan yang akan membantu kita, pasti. Saya sangat yakin. Yang ketiga, Yusuf menerima sebuah tanggung jawab di dalam ketaatannya kepada Tuhan. Ternyata di balik semua peristiwa yang terjadi dalam kehidupan Yusuf, ada tanggung jawab. Di tengah-tengah keadaan yang tidak nyaman tadi, tidak sesuai dengan harapan, ada tanggung jawab di sana yang memang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Kita melihat akhirnya Yusuf menerima Maria sebagai pasangan hidupnya setelah mendapatkan pernyataan dari Tuhan melalui malaikat dalam mimpinya. Kemudian ada tanggung jawab lagi, menjaga, melindungi Yesus Kristus pada masa anak-anak, pada masa bayi, dari ancaman kematian. Mengungsi ke Mesir, ya, supaya bayi Yesus selamat. Mentaati hukum negara. Selain dia peduli dengan hukum agama, dia juga peduli dengan hukum negara. Pergi mendaftarkan diri sebagai sebuah bangsa pada saat penataan sensus penduduk. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di balik semuanya ada tanggung jawab. Kalau ada yang sakit, Bapak Ibu, terima, berarti ada tanggung jawab di sana. Nanti pada saat sehat, yang sakit tadi bisa bercerita banyak kepada yang sakit, karena dia sudah pernah mengalami masa-masa sakit. Yang pernah merasa gagal dan gagal dalam usaha, dalam apapun juga, ada tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita melalui pengalaman hidup kita bersama dengan Tuhan di tengah-tengah kenyataan yang tidak nyaman itu. Saat kita bercerita dengan orang lain, ada tanggung jawab kita untuk menguatkan mereka. Amin. Untuk menghiburkan mereka di tengah-tengah situasi yang sulit itu.
Kalau Bapak, Ibu, dan saya mampu melewatinya, kita akan dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Itu tujuan Tuhan, itu tanggung jawab yang menjadi tanggung jawab kita, sidang jemaat. Itulah bedanya kita dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Bapak Ibu, ada banyak kisah yang sulit yang pernah saya alami. Ada saya berbagi cerita karena saya sudah pernah melewatinya. Dan pada saat saya bercerita sebagai sebuah tanggung jawab, orang yang mendengar pun dikuatkan, dihiburkan. Zaman-zaman sulitnya mau menikah, sidang jemaat, saya pernah cerita di sini. Gak ada duit, mau menikah gak ada duit. Tapi Tuhan bukakan jalan, sidang jemaat. Seringkali saya diperhadapkan dengan kawan-kawan, teman-teman yang mau menikah. Dananya tidak cukup, dananya tidak memadai. Saya bilang, percaya Tuhan pasti buka jalan. Saya pernah diperhadapkan dengan situasi sulit pada saat anak sakit. Sidang jemaat juga sudah tahu itu. Ya. Bagaimana saya melihat, saya mengalami pertolongan Tuhan di dalam kehidupan. Waktu anak sakit itu, pikiran kita, Tuhan, saya kurang apa? Pelayanan, anak juga dirawat dengan baik, kok harus sakit? Sakitnya sakit parah lagi, memerlukan biaya yang banyak lagi. Hidup mati sebagai taruhannya. Tapi setelah melewati semuanya, sidang jemaat, saya semakin diyakinkan bahwa Tuhan yang kita percayai itu adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang mengerti dan peduli keberadaan kita. Sehingga saya kalau datang melihat dan mendoakan mereka yang sakit, mereka yang ada dalam kesulitan, saya enak saja bicaranya karena sudah pernah berpengalaman. Siapa tahu Bapak Ibu harus terus berpengalaman dulu dalam hidup ini. Sama seperti kayu cendana yang ada di NTT sana. Semakin berada di tempat yang keras dan susah untuk tumbuh, justru di situ semakin berkualitas. Semakin Bapak Ibu dan saya diperhadapkan dengan kenyataan-kenyataan hidup di luar keinginan kita, di luar kehendak kita, tapi Tuhan hadir di sana, justru akan membawa kita ke level, ke tingkat yang lebih baik, lebih tinggi di dalam beriman kita kepada Tuhan. Tuhan senantiasa tidak menginginkan anak-anaknya bermental lembek, tetapi bermental baja, yang kuat, yang tahan banting, sehingga diperhadapkan dengan berbagai macam situasi apapun, dia tegar, dia kuat, dia tetap berdiri, dia tetap tunjukkan sebagai anak-anak Tuhan. Mari sidang jemaat, kita ingat kembali kepada Yusuf ini. Seringkali Yusuf diperhadapkan dengan kenyataan, kita maksud saya, diperhadapkan dengan kenyataan hidup yang tidak sesuai dengan harapan. Sama seperti Yusuf, kita pasti menemukan jalan keluar di tengah-tengah kenyataan hidup yang tidak kita inginkan, tetapi mau tidak mau terjadi. Dan di balik semuanya itu, kalau kita terima, kita ada di dalamnya, ada tanggung jawab yang memang Tuhan berikan kepada kita sebagai umat yang dikasihinya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih
Kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu dari tokoh Natal di sekitar Natal. Yang kami bahas untuk yang pertama ini adalah Yusuf. Biarlah setiap sidang jemaat-Mu, setiap kami yang mendengar firman-Mu ini boleh mengerti dengan baik dan melakukannya di dalam kehidupan ini. Kalau kami diperhadapkan dengan situasi-situasi yang sulit, yang tidak nyaman, ya Tuhan Yesus, mampukan kami untuk menghadapinya. Yakinkan kami bahwa Tuhan akan mengurainya untuk kami. Dan di balik semuanya itu ada tanggung jawab yang harus kami terima sebagai umat Tuhan. Dengan demikian tidak selamanya bahwa hal-hal yang tidak baik itu terjadi atas diri kami bukan karena kami lemah iman, bukan karena kami berdosa, tapi ada hal-hal yang terjadi dalam hidup kami yang Tuhan izinkan harus kami alami. Terima kasih banyak Bapa di sorga, berkati kami semua. Dan sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Biarlah kami menyiapkan diri kami dengan sepenuh hati masuk dalam perjamuan kudus di hari ini. Karenanya nanti berkatilah roti dan air anggur yang ada. Dan kami boleh mengingat penderitaan kesengsaraan, bahkan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Inilah doa kami hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Roti di sebelah tangan kanan kita. Lebih dari 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus yang tidak bersalah harus menanggung kesalahan kita. Ia diadili di dalam pengadilan yang tidak adil. Ia diolok-olok, dicaci maki, direndahkan sedemikian rupa. Ia difitnah, ia dianiaya, ia disesah, ia dimahkotai duri, dipaksa untuk memikul salib. Kepalanya dimahkotai duri, dan setelahnya ia pun dipakukan di atas kayu salib, hingga akhirnya Tuhan Yesus mati. Semua itu dijalaninya, diterimanya, demi kasihnya kepada Bapa, Ibu, dan saya, kepada semua umatnya, supaya kita dibebaskan dari hukuman dosa, supaya kita disucikan dari dosa atau kesalahan yang ada, supaya kita mendapatkan tempat yang berkenan kepada Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan, dan bahkan kita sekalian boleh bersukacita karena kita mewarisi janji-janji Allah di dunia ini. Untuk mengingat, mengenang apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan dalam karya penyelamatan. Dan sekaligus kita menyiapkan diri untuk kedatangannya yang kedua kali. Marilah sidang jemaat makan bersama dengan saya roti yang merupakan lambang tubuhnya ini dengan penuh ucapan syukur kepadanya. Untuk itu, makanlah. Kita angkat air anggur di sebelah tangan kanan kita. Dari kepalanya yang dimahkotai duri, kaki dan tangannya yang dipaku, tubuhnya yang disesah, mengalir darah, darah yang menyucikan segala dosa kita, darah yang membuat kita berkenan kepada Allah. Untuk mengingat apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan dalam karya penyelamatan, marilah sidang jemaat bersama dengan saya. Kita mau minum air anggur yang merupakan lambang darahnya ini dengan penuh ucapan syukur kepadanya. Karenanya, minumlah.
dengan pasti pergumulan-pergumulan yang diperhadapkan kepada sidang jemaat-Mu. Tetapi sampai hari ini mereka tetap setia kepada Tuhan. Sekalipun mungkin ada di antara kami yang sempat berputus asa, yang sempat mempertanyakan Tuhan, seperti ada pembiaran di tengah-tengah tantangan, kesulitan yang ditemui. Tapi hari ini kami belajar dari sosok Yusuf yang diperhadapkan dengan kenyataan hidup yang tidak seperti diharapkan. Ternyata ada rencana Tuhan di balik semuanya. Ada tanggung jawab yang harus kami kerjakan dengan percaya Tuhan akan mengurai setiap persoalan, tantangan, kesulitan yang diperhadapkan kepada kami. Apa yang menjadi doa sidang jemaat-Mu, kami percaya didengar oleh Tuhan. Mereka akan melihat bagaimana Tuhan membela mereka, membela kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami mau berdoa bersama untuk Ibu Harti, istri dari Pak Canyang, Mama dari Ibu Iing, Ibu Hani, Deden, Oma dari Ayudi Meme, dan juga anaknya Hani, anaknya Deden, yang saat ini harus menanggung sakit penyakit yang sulit. Kami berdoa bersama-sama dipulihkan Tuhanlah keadaannya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan singkapkan dari apa yang tidak kami mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus, jangan ada kuasa kegelapan ambil bagian di dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah anggota keluarga dari Oma ini tetap kuat di dalam Tuhan. Kami merindukan Oma Harti dalam keadaan sehat sebagaimana semestinya. Tetapi kalau harus seperti ini dan menunggu waktu yang cukup lama, kami pun percaya ada kasih karunia Tuhan yang akan menguatkan, menghiburkan keluarga dari Bu Harti atau Oma Harti. Mereka dipulihkan, dikuatkan oleh Tuhan. Tapi kami rindu sebagai manusia, sebagai orang yang mengenal Ibu Harti, kalau boleh Tuhan, kalau boleh dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa untuk setiap sidang jemaat-Mu yang hadir. Tuhan tolong kuatkan. Yang tidak hadir pun Tuhan tolong, Tuhan kuatkan. Dan sebentar kami akan tinggalkan tempat ini, akan kembali ke rumah masing-masing. Bahkan untuk sepanjang minggu ini Tuhan sungguh menolong kami, menyertai kami. Pertemukan kembali kami minggu yang akan datang untuk beribadah bersama-sama di tempat ini. Inilah doa kami hanya kepada Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sidang jemaat milik Tuhan, kekasih-kekasih dari Tuhan Yesus yang tetap ada dalam perhatiannya, arahkanlah hati dan pikiran kita dan terimalah berkat-Nya. Adapun kasih karunia dari Bapa kita di sorga, damai sukacita di dalam Tuhan Yesus, pimpinan penghiburan pengajaran dari Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.